agak seram ya, agak angker gitu ya. Saya nggak berani naik ke sana ya kawan-kawan, karena menurut cerita warga di sini tuh sangat disakralkan ya, sangat angker ya. Nah ini, saya mendengar suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama channel Tukang Ulin Sumedang dan petualangan alam desa 2. Alhamdulillah ya kawan-kawan, kita bisa bertemu kembali di udara ini. Terima kasih semuanya. Semoga selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik kawan-kawan, jadi pada hari ini saya lagi di Kampung Raja Pola ya. Yang mana di kampung ini, Kampung Sumedang, saya akan melihat suasana alam di Sumedang yang terdapat kekeringan juga ya. Nah, di sini saya lagi berada di kolam ikan yang biasanya airnya banyak, sekarang sudah surut ya. Nah, ini adalah mata airnya dari gunung ya. Dan ini tempat mandi umumnya. Tuh airnya cuma segede jari kelingking ya. Nah, saya akan menyusuri sumber mata airnya dari mana berasalnya ya. Nah, ini berasal dari pegunungan Cikadu ya, hutan Cikadu. Saya akan mencoba untuk langsung mereview keadaan di sekitaran sana. Apakah memang sudah nggak ada air lagi atau memang terhambat di perjalanannya. Baik, saksikan selalu petualangan alam desa 2 Jalan Tol Ulin Sumedang. Jangan lupa subscribe, like, komen. Semoga bermanfaat. Semoga menghibur ya. Nah, ini saya menuju ke sumber mata air yang masih menggunakan air alami dari pegunungan. Kalau zaman sekarang kebanyakannya sudah menggunakan sumur bor atau sumur manual ya. Namun di sini masih terdapat mata air yang langsung dari pegunungan ditarik menggunakan paralon ini nih. Nah, ini kita sudah mendekati ke perkebunannya ya, di hutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada apa-apa. Semoga aman ya. Karena di sini agak seram ya, agak angker gitu ya. Nah, ini saya menuju ke hutan perkebunan bambu ya. Nah, ini jalur airnya lewat sini. Bismillah, assalamualaikum. Ini banyak pohon-pohon bambu yang tumbang ya. Tuh, ini semuanya, hampir semuanya pohon bambu ya. Nah, ini pohon bambu yang roboh ya, longsor tuh. Ini satu dapuran ya, kalau bahasa Sunda dapur, sedapuran. Jadi warga di sini kalau mau menggunakan kamar mandi umum harus mengambil airnya dari sini, dari sumber mata airnya yang disalurkan melalui paralon pipa. Nih, ini masih alami ya, suasana masih alami, masih sangat cukup terjaga ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nah ini pipanya aja masih ke sana. Ini kawan-kawan, air sangat jauh ya ngambilnya, kurang lebih 1 kiloan dari titik awal. Nah ini semuanya pohon bambu ya. Oh, dan mata airnya yang terakhir itu di sana tuh. Di sana itu banyak bebatuan besar ya. Jadi air yang dari sini itu ngambilnya dari sana. Kita coba ke sebelah sana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lemburan. Assalamualaikum. Nah di sini ini konon katanya di atas tuh kan banyak batu besar ya. Kalau dulu waktu zaman orang tua dulu katanya ya, tapi saya nggak tahu juga, ada cerita mistis ya. Yang jelas dulu pernah ada cerita seram yang disumberkan dari sini ya sumbernya. Ini perkebunannya ya. Nah itu di bawah kelihatan air kecil ya, sungai atau selokan kecil, namun airnya air gunung asli. Namun ternyata di musim kemarau ini pun sama kekeringan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini ya kawan-kawan, ini saya sudah berada di atas, di hulu solokan atau sumber air yang diambil ke warga. Ternyata benar ya, bahwa dari sininya itu sudah kecil nih. Pantesannya dari ini udah kecil, udah nggak ada airnya, pas ditarik ke sana ke permukiman emang kecil. Nah ini saya lagi berada di Cikadu ya, Cikadu, di tempat sumber mata air masyarakat Rajapola, warga Rajapola yang masih menggunakan air langsung dari mata airnya dari pegunungan yang ditarik melalui kita menggunakan pipa paralon ya. Dan ternyata memang benar bahwa dari hulunya pun ini sudah sangat kering. Terlihat di sini nggak ada tumbuhan yang hijau, semuanya pada mati ya. Ini pohon-pohonnya pada mati nih. Pada layu. Padahal ini kan di sumber mata air ya, di hulunya. Namun karena musim kemarau yang cukup panjang, sehingga membuat tanaman di sekitaran ini pun ikut merana ya, ikut mati. Dan airnya pun sangat kecil. Sangat kecil sekali ya. Tapi menurut saya ini kurang tepat pengambilan airnya. Kalau di atas itu kan sedikit lagi ya. Padahal kalau ngambil dari sini kan ini masih banyak. Ini masih bisa digunakan dari sini nih, langsung ngambilnya nih. Dari bendungan yang pertama ini. Kan masih banyak tuh airnya tuh.
Kalau itu mah kan kecil, nggak ada airnya ya. Saya nggak berani naik ke sana ya kawan-kawan, karena menurut cerita warga di sini tuh sangat disakralkan ya, sangat angker ya. Karena zaman dulunya ada sejarah, bahkan pernah digunakan untuk perlindungan waktu zaman gerombolan, zaman penjajah. Jadi warga kampung ini ya, Pengraja Pola dan sekitarnya, sewaktu zaman penjajahan, ketika ada musuh datang, jadi mereka itu berkumpul di situ ya, mengumpetnya di bawah batu itu untuk berlindung dari serangan-serangan gerombolan. Nah, saya akan melihat lagi ke bawah ya, ke sana, karena ini pun masih saluran air. Ada 2 cabang. Yang pertama yang tadi di atas situ ya, yang sekarang yang di bawah ada lagi. Saya akan coba yang kedua yang di bawah. Kebetulan saya sendirian, jadi saya nggak berani terlalu lama ya. Terlalu lama di sini bahaya juga. Karena menurut cerita warga, dulu pernah ada orang yang mengetahui bahwa di bawah batu itu ya ada yang menyimpan semacam sesuguh atau sesajen ya. Ya mungkin ada sebagian orang yang mempercayai hal-hal misteri atau hal-hal gaib ya yang berada di sekitaran sini. Tapi untuk kita jangan terbawa dengan bisikan-bisikan yang nggak jelas. Nah di situ ya ada lagi sumber mata air yang keduanya. Kita coba ke sana ya. Semuanya kering, pohon-pohon bambu pada runtuh, pada roboh. Nah ini dulu dipakai. Nah tuh ini sebenarnya masih bisa digunakan ya tuh. Ini airnya masih banyak tuh. Dulu kan dari sini ada nih pipa yang menarik ke sana ya, ke permukiman lagi. Namun setelah beberapa tahun yang lalu, karena tidak beroperasi lagi, tidak digunakan lagi, akhirnya ditutup dan dibongkar. Padahal ini masih bisa digunakan ya. Ini airnya sangat jernih dan sangat dingin, sejuk tuh. Airnya masih terus mengalir ya dari atas sana tuh. Jadi pada hari ini saya sengaja hanya untuk mereview sumber mata air ya yang berada di Kampung Raja Pola, karena banyak sumur-sumur yang kekeringan, mata airnya udah dalam ya, sehingga pada kering sumur-sumurnya. Nah ini saya lagi langsung mereview ke tempat dulu dimana warganya itu menggunakan
mata air alami dari pegunungan yang ditarik menggunakan pipa ya. Namun sekarang tinggal beberapa lagi yang masih menggunakan air dari pegunungan ini. Dan ternyata dari sumber yang langsung ya, dari hulunya ini sangat surut nih. Tapi alhamdulillah ini masih ada ya, sebenarnya masih bisa digunakan, masih bisa ditarik ke permukiman. Namun membutuhkan banyak biaya. Harus membeli pipa paralon sekitar berapa lente, lumayan panjang ya. Kalau ini dari sini ke warga sana itu yang tadi sekitaran 500 meteran. Kalau yang dari yang pertama ya, yang dari atas sana itu sekitaran 1 kiloan dari tempat mandi umumnya. Baik, saya mau lanjut lagi. Kita kembali ke tempat awal. Dan di sini memang cukup sepi ya, karena berada di hutan, namun belum begitu dalam ke hutan, masih di daerah permukiman ya, perkebunan. Lumayan capek. Dan di sini mah hutannya kayak gunung ya, naik bukit tahap-tahapan, nggak datar. Dan warga ini kalau airnya lagi sedikit, lagi surut, mereka harus melihat ke hulunya, apakah airnya memang surut, kering, atau ada yang mampet di dalam pipanya ini. Nah, ini tuh tempat kontrol untuk siapa tahu ada yang mampet, dicopot di sini, habis itu dipasang lagi. Karena ini semuanya nggak dilem ya, sengaja biar gampang cepat dicopotin, dilepasin untuk mengontrol air, apakah emang kecil dari atasnya atau emang ada yang mampet sini. Nah, ini saya mendengar suara ya. Suara apa ya? Saya baru dengar, aneh suaranya. Nih, coba dengerin. Ada nggak? Nah, kedengeran nggak? Oke, kita coba deketin. Itu suara burung atau suara apa ya? Tapi dia berasal dari bawah situ tuh. Nah, tadi suaranya dari sana ya. Kita coba lihat. Suara apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu di sini masih banyak hewan-hewan liar ya. Bahkan dia ke sana tuh, lari tuh. Monyet apa ya? Tuh. Ke atas bambu. Sebentar. Coba lihat ke bawah. Tadi pas saya ke bawah, dia naik ke sana tuh. Kecil sih. Nggak tahu kemana lagi.
Dulu saya sering melihat lutung karena di sini kan masih sekitaran tempat tinggal saya juga. Jadi saya suka jalan-jalan ke sekitaran sini dan saya suka melihat lutung di sekitaran situ tuh, di bawah-bawah itu pohon itu. Kadang pagi, kadang sore. Di sendirian ya, lutungnya tuh udah besar sih, lumayan dewasa lah. Menampakkan kadang lama, kadang sebentar pergi lagi, nggak tahu tuh kemana lagi sekarang. Padahal ini udah dekat ke permukiman ya. Tuh, itu ada permukiman tuh situ, ada rumah-rumah. Nah, baik ya kawan-kawan, karena ini sudah mendekati ke permukiman, jadi saya mau bercerita sedikit tentang kampung atau apa namanya, kebun hutan Cikadu ini. Selain dulunya tempat berlindung masyarakat ini ketika musim atau zaman gerombolan, jadi tempat batu itu memang ada misteri, cerita mistis bahwa dulunya itu memang ada penunggunya. Makanya ada sesajen yang menyimpan di situ, ya mungkin untuk menghormati atau untuk memberikan apa ya, kita kurang paham. Dan juga sering melihat ada ular yang besar ya di seputaran ini, dari sini ke sana tuh, ke yang ada batu besar itu, suka ada yang melihat penampakan ular besar yang dekat dengan bambu bitung kalau nggak salah. Banyak cerita warga yang bercerita pernah melihat, dan besarnya itu ya kurang lebih sebesar paha orang tua, orang dewasa lah. Namun saya sendiri belum pernah melihatnya langsung ya. Nah ini dulunya tempatnya sangat seram ya. Sekarang ditebang pohonnya tuh, sudah diberantas sehingga terlihat terang dan tidak terlalu menakutkan. Kalau dulu memang sana itu seram. Baik kawan-kawan, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga kedepannya bisa mencari sesuatu yang lebih menantang ya, yang lebih ya seru lah. Karena berhubung saya juga waktunya mepet dengan kegiatan yang lain, sehingga belum bisa keluar jauh-jauh. Tapi alhamdulillah masih bisa menayangkan untuk penonton, pelanggan-pelanggan semuanya. Semoga terhibur dengan tayangan saya ini. Suasana kampung Raja Pola yang menayangkan tentang sumber mata airnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan. Terima kasih yang buat kawan-kawan yang sudah mendukung, sudah setia, dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, untuk menambah semangat saya, menambah follower juga. Terima kasih semuanya ya. Saya ucapkan semoga kesehatan, dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya, berkahi rezekinya, umurnya, kesehatannya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.